Nah, kalau promo, nanti waktu melewat masa promo, dia bunganya akan naik. KPR itu. Jadi KPR itu promo murah, terus nanti ketika promo selesai, bunganya akan naik. Dan kadang-kadang lebih tinggi daripada KI. Kalau KI relatif stabil terus, tapi di startnya sedikit lebih mahal. Halo teman-teman, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kaum rakyat jelantah, kaum umbi-umbian seperti saya. Apa itu? Kredit. Ya, untuk berinvestasi properti kita butuh. Hari ini kita akan membahas tentang kredit investasi. Sedikit berbeda dengan KPR. Hari ini kita akan membahas tentang kredit investasi, apa itu kredit investasi dan bedanya dengan KPR apa. Oke, teman-teman yang baru pertama kali join, perkenalkan nama saya Pipo. Saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Nah, passive income itu apa? Passive income ini kan favoritnya kita. Kaum rebahan seperti kita ini favorit kalau passive income, ya kan? Passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Tuh, kok bisa, Pak? Masa nggak kerja dapat duit? Bisa. Contohnya, propertinya disewakan. Ketika properti disewakan, kita rebahan pun dapat duit. Nah, itu namanya passive income. Selain disewakan, alternatifnya juga bisa ada bisnis bagi hasil di atasnya. Seperti warteg-warteg saya, itu kan warung Tegal, itu ya, modelnya bagi hasil. Atau ada bisnis yang tersistematis di atasnya. Contoh, minimarket, toko ban motor, itu tersistematis. Nah, hari ini teman-teman, untuk mendukung investasi properti itu, kita butuh kredit. Ya, sebagian sultan bisa invest properti tanpa perlu kredit. Tapi untuk rakyat jelantah, kaum umbi-umbian seperti saya ini, ya kredit sangat diperlukan untuk berinvestasi properti. Hari ini kita membahas tentang kredit investasi. Apa itu kredit investasi dan bedanya apa dengan KPR? Kredit investasi ini sebenarnya ditujukan untuk teman-teman pengusaha yang ingin berekspansi bisnis atau investasi. Bisa berupa mesin-mesin atau pembukaan cabang atau apapun itu bisa memungkinkan. Nah, salah satu yang menarik adalah kredit investasi ini juga bisa untuk kita membeli properti yang di atasnya ada bisnisnya. Wow. Contoh minimarket atau toko ban motor yang pernah saya lakukan dua hal tersebut. Nah, bedanya apa? Hampir mirip ya teman-teman ya. Bedanya yang saya identifikasi satu, marketingnya. Marketingnya sedikit berbeda, terutama kalau bank-bank yang besar-besar. Kalau bank yang besar biasa dipisahkan antara marketing kredit investasi dan marketing KPR. KPR biasa ikut ke tim consumer, kalau kredit investasi biasa ikut ke tim SME atau small medium enterprise untuk pengusaha-pengusaha. Jadi bedanya di situ. Tapi untuk bank yang belum terlalu besar organisasinya, sering juga ini digabung. Jadi marketingnya sekaligus jadi satu. Dia bisa untuk KPR, bisa untuk KI. Jadi satu, biasanya marketingnya beda. Yang kedua poinnya adalah jangka waktu, teman-teman. Jangka waktunya beda. Kalau KPR itu jangka waktunya bisa lebih panjang. 5 tahun sampai bahkan ada yang sampai 30 tahun, teman-teman. KPR. Sementara kalau KI itu biasanya pendek-pendek 5 tahun sampai 7 tahun. Ada yang 10 tahun, ada, tapi tidak banyak. Walaupun terakhir ya, saya dengar katanya ada satu bank yang sudah mulai menawarkan KI 20 tahun. Tapi saya belum coba apply ke sana, tapi saya dengar ada. Menurut saya itu masuk akal, teman-teman. Kenapa? Kalau investasinya untuk pembukaan cabang, bisnis properti, untuk investasi properti, penambahan properti, menurut saya 20 tahun no problem, 30 tahun juga no problem, karena semakin lama kan jaminannya, properti yang dijaminkan itu semakin mahal. Jadi buat bank juga semakin aman dan juga dengan jangka waktu yang lebih panjang, angsurannya bisa lebih kecil sehingga risiko macetnya juga turun karena lebih mudah bagi nasabah untuk membayar. Itu yang kedua. Jadi bedanya yang kedua adalah jangka waktunya. Jangka waktunya agak beda sedikit, KPR lebih panjang,
KI biasanya lebih pendek. Biasanya, ingat loh ya, biasanya. Biasanya itu kan berarti belum tentu pasti, biasanya. Nah, itu beda yang kedua. Oke, yang ketiga bedanya adalah bunganya. Bunganya untuk KPR biasanya lebih murah. Loh, ini kan banknya banyak banget, jadi tidak bisa langsung disimpulkan. Jadi saya cuma bisa katanya biasanya. Biasanya bunganya KPR itu biasanya lebih murah daripada KI. Kalau KPR saya rata-rata sekarang bunga ya 5-7% ya KPR saya. Sementara KI saya sekarang rata-rata 9-11%. Selisih lumayan ya. Secara umum KPR lebih murah. Tapi KPR itu biasanya juga ada untuk bunga promo-promo. Jadi promonya 2 tahun fix, promonya 3 tahun fix, promonya 5 tahun fix atau fix and cap. Itu biasanya seperti itu adanya di KPR. Kalau KI biasanya ya sudah pasti. Ya 10 Pak, sudah hampir pasti. Nah kalau promo, nanti waktu melewat masa promo, dia bunganya akan naik. KPR itu. Jadi KPR itu promo murah, terus nanti ketika promo selesai bunganya akan naik dan kadang-kadang lebih tinggi daripada KI. Kalau KI relatif stabil terus, tapi di startnya sedikit lebih mahal. Itu tentang bunga, teman-teman. Selain itu, nomor 4 adalah atas nama. Atas nama untuk KPR itu selalu pribadi, teman-teman. Tidak bisa atas nama perusahaan. Sementara kalau untuk KI itu bisa pribadi, bisa perusahaan. Loh, apa untungnya, Pak? Untungnya kalau pakai nama perusahaan, itu bunganya bisa dibiayakan. Masuk sebagai biaya, jadi dia bisa sebagai pengurang pajak. Karena profitnya turun, karena masuknya bunga, sebagai biaya operasional, maka profitnya turun, sehingga pajaknya juga lebih murah, PPh-nya lebih murah. Sementara kalau KPR, biasanya tidak bisa. Biasanya ya, tapi saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman pajak, ada juga yang bisa dimasukkan, tapi biasanya sih lebih rumit lah. Lebih enak kalau KI sudah jelas, atas nama CV, atas nama PT, sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, lebih gampang. Nah itu perbedaan keempat ya, atas nama. Perbedaan berikutnya nomor 5 adalah KPR itu bisa untuk karyawan dan pengusaha. KPR. Jadi karyawan boleh, pengusaha boleh. Sementara KI biasanya lagi ya, biasanya untuk pengusaha. Kenapa saya bilang biasanya? Karena kemarin saya juga sempat nemu ada produk KI yang untuk karyawan. Ternyata bisa. Di mana itu? Rahasia, tapi ada. Mungkin saya baru nemu 1-2 bank dari ratusan bank di Indonesia ya. Cuman ada satu, jarang sekali, produk itu jarang sekali. Biasanya KI itu untuk pengusaha. Minimal sudah 2 tahun. Tapi kemarin sempat saya ketemu ada yang KI, walaupun namanya bukan tepat KI, tapi produk yang lain. Itu bisa untuk orang yang belum pernah berusaha atau CV yang PT yang baru buka. Itu juga ada, produk itu ada. Makanya teman-teman, saya tuh sering kalau ada yang ngomong ke saya, Pak ini nggak mungkin Pak, ini nggak mungkin Pak. Tanya banyak bank. Bank itu punya produk yang beda-beda dan di Indonesia banknya banyak sekali. Sehingga kemungkinan setiap bank punya kebijakan itu bisa beda-beda. Tidak cuma satu untuk semua. Mirip-mirip, tapi sering ada pembeda-pembedanya. Oke, itu perbedaan nomor 5 ya, peruntukannya. Oke, nah nomor 6 yang terakhir adalah perbedaan penggunaan propertinya. Penggunaan propertinya biasanya kalau untuk KPR itu biasanya untuk rumah, IMB rumah atau ruko, rumah toko gitu, pokoknya ada kata-kata rumahnya, biasanya IMB-nya seperti itu di KPR. Sementara kalau KI biasanya ketika dilihat IMB-nya toko, kantor, itu biasanya masuk ke KI. Tentu teman-teman, ini tergantung kebijakan dari bank tersebut. Ada beberapa bank juga rumah tinggal tapi masuk sebagai KI, bisa dipakai sebagai jaminan tambahan di KI, atau bentuknya toko tapi bisa dimasukkan ke KPR, bisa teman-teman, tapi itu tidak standar dan
tergantung pinter-pinter marketing dan kita berkomunikasi. Oke teman-teman, sudah banyak sekali. Selain itu mungkin perbedaan masih banyak sekali kalau kita bahas mungkin sampai besok malam juga nggak selesai-selesai ya teman-teman ya. Jadi mendingan teman-teman coba langsung ke bank, tanya-tanya. Semakin teman-teman banyak tanya ke bank, semakin belajar banyak, teman-teman akan tahu perbedaan KI dan KPR ini. Saya sendiri hari ini kredit KI saya kira-kira 50%. 50% lagi KPR, 50-50. Kenapa saya ada yang KPR? Biasanya karena bunganya lebih murah. Saya suka KPR. Kenapa saya suka KI? Biasanya karena memang banknya maunya saya KI, karena jelas penggunaan saya sebagian besar kan untuk kredit bisnis, untuk usaha, bikin minimarket, waralaba, bikin toko ban, bikin hotel ultra budget, makanya biasanya masuk KI. Tapi ya namanya rakyat jelantah, kaum umbi-umbian kayak saya ini kan ya kalau bisa masuk KPR karena bunganya lebih murah. Kadang banknya boleh, kadang ya nggak boleh. Oke teman-teman, dari materi ini mudah-mudahan teman-teman mendapat insight banyak dan menambah pemahaman teman-teman. Teman-teman kira-kira dari pembicaraan hari ini apa yang menjadi insight teman-teman? Apa yang teman-teman dapatkan dari penjelasan hari ini? Teman-teman tulis di komen supaya nggak lupa selamanya nyantol terus dan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman sekarang dan masa depan. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.